Seorang ibu rumah tangga di Lombok Timur ditemukan tewas mengenaskan dalam rumahnya. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang di Dapil 2 Lombok Barat, KPU temukan dugaan permainan dan penggelembungan suara. Selanjutnya pemirsa News TV kembali hadir menjumpai Anda dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan. Bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami dari berita hukum dan kriminal, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Lombok Timur ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tebas di bagian leher dan korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Warga Kembang Sari, Kecamatan Selong digegerkan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Jasad korban, Lili atau LS, pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya bersama dua saksi lain di rumahnya. Korban ditemukan tewas terkapar bersimbah darah dengan luka sobek di bagian leher di lantai rumahnya. Korban diduga tewas setelah ditebas suaminya sendiri menggunakan parang. Kejadian ini sempat membuat geger warga sekitar. Warga rame-rame ke rumah korban. Sementara itu polisi sudah turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu terduga pelaku. Kami masih melakukan penyelidikan, mengamankan barang bukti, ada sebilah parang dan yang lainnya sudah kita amankan, dan sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terduga pelaku masih kami lakukan penyelidikan. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Mataram untuk dilakukan autopsi. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pelaku diancam pasal 338 Junto 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang di Dapil 2 Lombok Barat, KPU temukan dugaan permainan dan penggelembungan suara di tingkat penyelenggara kecamatan sehingga terjadi berbeda dari hasil sebelumnya. KPU Lombok Barat sudah selesai melakukan penghitungan ulang surat suara untuk 83 TPS di Dapil 2 Kecamatan Lembar Skotong hasil Pileg DPRD Lombok Barat 2024. Penghitungan surat suara ulang dilakukan berdasarkan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Abu Bakar. Abu Bakar, caleg PKS nomor urut 1 yang sebelumnya dalam pleno KPU Lombok Barat kalah suara dari caleg nomor 2 Haji Hadran Faisal, justru unggul dalam perhitungan surat suara ulang dengan rincian perolehan suara Abu Bakar di Kecamatan Lembar 1.688 suara. Sedangkan Haji Hadran 2.116 suara. Kemudian di Kecamatan Skotong, Abu Bakar peroleh 1.926 suara dan Haji Hadran peroleh 153 suara. Dari hasil gabungan perolehan suara di dua kecamatan ini, Abu Bakar unggul suara. Rekapitulasi penghitungan surat suara ulang dipimpin oleh Ketua KPU lalu Rudi Iskandar, disaksikan oleh Bawaslu dan para saksi parpol. Setelah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, kemudian dilanjutkan untuk pleno penghitungan surat suara ulang tingkat Kabupaten Lombok Barat. Kendati terjadi perbedaan hasil pleno ketika penghitungan pileg dengan perhitungan ulang sesuai putusan MK, namun KPU enggan berkomentar soal anak buahnya di bawah melakukan dugaan kecurangan dan menggelembungkan suara. Sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa kita melakukan penghitungan surat suara ulang itu sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih partai PKS dengan calon DPRD PKS di Dapil 2 Sekotong Lembar sebanyak 83 TPS di mana tersebar sebanyak 15 di Sekotong dan 68 di Kecamatan Lembar. Selanjutnya, dokumen POM C hasil penghitungan surat suara ulang akan dituangkan dalam POM D hasil melalui Sirekap D hasil dan akan dibagikan untuk semua partai untuk memastikan tidak ada suara partai lain yang berubah.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, PDAM Lombok Tengah akan kembali menerapkan sistem bergilir dalam mendistribusikan air bersih ke pelanggan, menyusul berkurangnya debit air di musim kemarau saat ini. Debit air PDAM Lombok Tengah mulai berkurang memasuki musim kemarau ini. Pengurangan mencapai 5 hingga 10% atau dari angka 600 liter per detik menjadi 500 liter per detik. Pengurangan ini menyebabkan sistem penyaluran air untuk pelanggan menjadi terganggu sehingga akan kembali diterapkan dengan sistem bergilir seperti tahun lalu. Pelanggan dengan wilayah yang tidak terjangkau nantinya akan didistribusikan melalui mobil tangki seperti tahun sebelumnya. PDAM Lombok Tengah sendiri telah menyiapkan 4 mobil tangki untuk penyaluran air bersih. Berdasarkan data tahun sebelumnya di musim kemarau, total air yang didistribusikan PDAM sekitar 200 tangki secara keseluruhan, baik untuk pelanggan maupun bukan pelanggan. Dirut PDAM Lombok Tengah Bambang Supratomo menjelaskan masyarakat yang bukan pelanggan PDAM untuk pendistribusian air bersih dapat dilakukan dengan bersurat ke desa masing-masing. Dampak dari penurunan ini kira-kira akan ada wilayah-wilayah yang kemudian akan digilir. Seperti biasa itu metode yang sudah rutin kita lakukan. Di samping nanti dengan proses wilayah-wilayah yang akan bergilir juga kita distribusi melalui mobil tangki. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan banyak terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terjatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetapkan tanggap darurat bencana alam menyusul 3 kecamatan dilanda dampak kekeringan. Dampak bencana alam kekeringan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetapkan tanggap darurat kekeringan di 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Di antaranya Kecamatan Pototanu terdapat 5 desa, Kecamatan Seteluk 3 desa, dan Kecamatan Taliwang terdapat 1 desa. Beberapa desa yang terdampak kekeringan kini sangat membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data dari BMKG, bulan Juni sampai November beberapa di daerah di Indonesia akan mengalami kekeringan, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Hamid, mengatakan BPBD KSB sudah melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa yang terdampak kekeringan sejak 27 Mei, 25 Juni. Sejak 27 Mei hingga 25 Juni 2024 sesuai dengan masa tanggap darurat dan akan diperpanjang selama 39 hari sesuai dengan masa darurat bencana alam kekeringan nantinya. Kecamatan Seluk ada 5 titik, 5 desa yang terdampak kekeringan. Di Desa Pototanu, kemudian Desa Senayan, Desa Mantar, Desa Lambak Sari, kemudian ditambah lagi dengan Desa Kokalian. Langkah antisipasi yang dilakukan Pak, mengingat ini kan beberapa desa ini kan ada kebutuhan air bersih Pak. Seperti apa Pak? Jadi langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan distribusi air bersih. Tidak hanya itu, BPBD Sumbawa Barat juga berencana akan memperpanjang masa tanggap darurat dari tanggal 26 Juni sampai dengan 25 Juli 2024 mendatang. Langkah tersebut dilakukan jika semakin meluasnya wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan membangun rumah sakit yatim piatu dan duafa, di mana lokasi pembangunan tersebut dipusatkan di Desa Labulia, Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar di eks Pasar Sulin, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, terkait rencana akan dibangun rumah sakit yatim dan duafa. Pembangunan rumah sakit di atas lahan 1 hektar 28 meter persegi ini rencananya akan dibangun 2 lantai dengan anggaran 40 miliar rupiah. Rumah sakit ini dihajatkan untuk hafiz Quran penerima beasiswa kedokteran dari pemerintah daerah sehingga nantinya dapat langsung bekerja di rumah sakit. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menjelaskan proses pembangunan rumah sakit ini belum dapat dipastikan lantaran harus melalui beberapa tahapan seperti penimbunan, berdiskusi dengan BWS. Karena ini kan dana gotong royong ini kan, dana sedekah dari banyak orang, dan memang dihajatkan untuk anak-anak kita bisa jadi pelunggu sekolah dari Fakultas Kedokteran Mangkir, sehingga kita harus mempersiapkan nanti ketika mereka selesai sudah ada tempat mereka bekerja. Pemkab Lombok Tengah berharap hajat ini dapat segera tercapai dan membantu masyarakat, khususnya yatim piatu dan orang tua jompo dan duafa, terutama dalam pengobatan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Berkolaborasi dengan TNI AL, PT PLN Indonesia Power UBP, Jeranjang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar Desa Taman Ayu. Upaya terus menurunkan angka stunting di Desa Taman Ayu, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bersama dengan TNI AL berkolaborasi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fakih Anggara, manajer PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang menyampaikan
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam membantu mengentaskan stunting di Desa Taman Ayu. Dan pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya bagi balita, tetapi juga bagi lansia serta masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan itu juga masyarakat diberikan bantuan berupa aquaponik yang diwakili oleh Danlanal Mataram. Tahun kemarin itu kita mendapatkan penghargaan untuk penurunan stunting ya. Jadi ini kami gabungkan. Jadi salah satunya adalah dengan menyediakan aquaponik untuk masyarakat sekitar dengan harapan itu bisa menjadi salah satu bentuk untuk memperbaiki angka stunting yang sudah mengalami penurunan dari tahun kemarin gitu. Dan kami berharap makin kesini makin turun lagi sih seperti itu. Dan Lanal Mataram Kolonel Laut Waluyo menyampaikan bahwa kolaborasinya dengan PLN ini merupakan komitmen Lanal Mataram dalam membantu mengentaskan angka stunting. Kami dari Lanal Mataram kerjasama dengan PLTU Jeranjang berkomitmen untuk selalu mengadakan kegiatan bakti sosial ini secara rutin dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Terlihat masyarakat antusias dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini. Tidak hanya dinilai dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi penyakit, tetapi juga mampu menurunkan angka stunting di Desa Taman Ayu. Terima kasih PT PLN Indonesia Power yang sudah berkontribusi dan sekarang sudah ada terobosan baru terkait dengan aquaponik. Mereka kita ajak untuk keluar dari stunting ini dengan cara mereka sendiri. Dari Lombok Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelosok 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarmasin. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah Uma Lengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Uma Lengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Uma Lengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Uma Lengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Uma Lengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Uma Lengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Uma Lengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua, di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal umum padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan, dan selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan yang dengan kadar air asinnya lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau, yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut, yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter.
Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu, dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.